Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya baik, teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke podcast episode keempat. Kalau misalkan episode pertama itu tentang inspirasi, yang kedua, ketiga itu tentang membangun peradaban madani, insya Allah. Nah, ini juga nyambung sih ke membangun peradaban madani. Kalau misalkan Podline episode 2 dan 3 itu bahasnya tarik jauh ke belakang, tapi episode keempat ini yang saat ini gitu, yang bisa kita lakukan untuk menciptakan peradaban madani itu kayak gimana. Jadi kita ambil pembahasan mengenai apa itu fitrah. Kenapa harus fitrah? Kenapa harus kita belajar tentang pengasuhan berdasarkan fitrah? Nah, sebelum kita sekarang tuh ya, yang melandasi kenapa materi ini ada, itu rata-rata webinar tuh langsung ke menumbuhkan fitrah keimanan anak. Terus bagaimana cara mengajarkan anak agar cinta Al-Quran gitu dan lain sebagainya. Jadi rata-rata orang tua tuh fokusnya ke how to gitu ya. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana anak cepat menghafal Al-Quran, bagaimana anak bisa sholat gitu-gitu. Tapi kita nggak tahu konsepsi pendidikan dari Allah itu maunya apa gitu. Apakah emang Allah itu minta anak kita buat ngafalin Al-Quran? Semua anak harus diwajibkan hafal Al-Quran kan enggak ya? Ataukah setiap anak harus hafal Al-Quran di usia dini gitu ya? Oh, anak saya mah under 3 tahun udah hafal 30 juz gitu misalkan. Nah, itu rata-rata yang bikin resah para orang tua ya. Jadi terburu-buru agar anaknya bisa ini itu tapi nggak tahu konsepsi pada pendidikannya kayak gimana. Itu yang ke satu. Yang kedua, realitanya di zaman sekarang itu karena informasi mudah diakses, banyak banget yang informasi bisa diakses termasuk tentang pola pendidikan anak gitu ya. Pola asuh A, pola asuh B, C, D, banyak banget ya metode pengasuhan berdasarkan apa gitu ya, atau dengan metode-metode dengan worksheet-worksheet yang sangat banyak itu loh yang akhirnya membuat si orang tua itu kebingungan dari mana aku harus memulai pendidikan anak. Jadi mari kita sekarang beristirahat sejenak dari semua materi yang sudah ada. Kalaupun misalkan teteh di sini ternyata sudah menjadi seorang apa ya yang handal dalam mendidik anak, saya mohon izin untuk menjelaskan kembali dasar-dasar pendidikan anak yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada anak-anak kita. Nah, maka dari itu saya pilih tema yaitu What is Fitrah? Apa itu fitrah? Jadi kita kembali ke dasarnya banget ya. Harus kayak gimana? Nah, ada satu ungkapan dari Syekh Ibnu Atta, di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Jadi kalau misalkan kita mau melihat pola asuh kita berhasil di akhir adalah kembali ke titik awal di mana semuanya bermula gitu ya. Siapa yang menciptakan, kemudian dari mana anak kita berasal ya dari Allah. Maka dari itu kembalilah kepada yang ada di awal, kembalilah pada apa yang Allah inginkan atas anak-anak kita. Nah, fenomena yang terjadi selain dari parenting-parenting yang lalu-lalu yang dibahas tadi, fenomena orang tuaan, sekarang kita bahas fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Banyaknya kasus bullying di tahun 2023 aja kemarin, berapa kasus bullying yang kita dengar yang mencuat sampai keluar. Terus berapa kasus perceraian yang ada gitu ya, di bahkan setiap jam itu dihitung hampir ada 3 sampai 5 pasangan di setiap daerah itu bercerai. Setiap 1 jam sekali gitu di setiap daerah ada perceraian. Tinggi banget. Terus ada juga nih yang sampah menumpuk. Teh, kok ini pendidikan anak tapi nyambung ke sampah gitu. Nanti dulu, nanti juga bakal paham. Ini permasalahan kita fenomena sekarang. Sampah juga menumpuk banget ya. Bahkan kalau misalkan di Bandung sekarang TPA Sari Mukti itu udah nggak apa ya, nggak menerima lagi sampah basah masuk ke TPA gitu. Jadi yang masuk TPA itu harus hanya yang kering-kering. Kalau yang basah kayak sisa-sisa makanan itu udah nggak diterima lagi. Nah, tapi kasusnya fenomenanya akhirnya numpuk juga gitu ya, sampah di Bandung aja udah segini banyak, apalagi di kota-kota lain yang makin besar. Ada lagi kasusnya banyak banget nih LGBT di mana-mana. Konser artis-artis LGBT lah atau LGBT yang masuk ke permukaan lah, bahkan artis TikTok yang dipuja-puja lah itu sebagai LGBT di Jerman dan sebagainya. Apalagi teh yang sering nggak ketahuan sih bingung pilih jurusan ya. Jadi rata-rata termasuk kita mungkin kalau misalkan teteh semua pas milih jurusan apakah bingung atau udah trek
pas udah lulus SMA, oke aku mau masuk ke jurusan ini gitu ya. Atau mau langsung memilih dengan pasti mau jurusan itu. Atau milih dari sekian pilihan, tapi yang keterimanya apa langsung dimasukin aja ke sana yang keterima gitu. Nah, rata-rata ya inilah yang dialami gitu ya, bingung pilih jurusan. Atau juga bahkan yang lebih parahnya itu pembunuhan. Bahkan kalau misalkan penutup di akhir tahun 2023 kemarin itu yang kasus seorang ayah membunuh 4 orang anaknya, terus 4 orang anak itu mayatnya dijajarin di apa di kasur gitu ya. Ibunya tuh dirawat di rumah sakit karena KDRT, ya nauzubillah min dzalik gitu ya. Ini semua kasus di tahun 2023 kemarin yang telah kita lalui. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Apakah masih sama atau lebih baik atau mungkin lebih parah? Wallahu alam bishawab. Itu tergantung kepada pemerintah juga ya yang akan kita pilih nanti. Tergantung juga pada pola asuh kita di rumah, juga tergantung pada lingkungan tempat anak kita tumbuh. Seperti itu. Lalu untuk apa fenomena ini ditampilkan gitu pada saat ini? Nah, itulah yang mendasari, salah satu hal yang mendasari bagaimana kita harus mengenal fitrah itu sendiri gitu ya. Kenapa kita harus mengenal fitrah? Itu salah satu di antaranya adalah kita harus kembalikan lagi kepada hakikat penciptaan manusia. Kisah penciptaan Nabi Adam. Tentu saja satu orang manusia yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kita belum sampai materinya ke sini, sirohnya mungkin nanti di bulan Februari insya Allah kita masuk ke kisah penciptaan Nabi Adam. Nah, saya review sedikit di sini ya kisah penciptaan Nabi Adam itu. Jadi ketika bangsa jin sudah nggak ada lagi di muka bumi, terus diusir kan tuh, diusirnya larinya kemana tuh para jin yang menempati bumi sebelum manusia? Ke tepi-tepi lautan kan, ke tepi lautan sama ke tengah lautan. Nah, pada saat itu kemudian Allah itu membuat sebuah proyek yang membuat sebuah makhluk lagi dengan tangannya langsung yaitu manusia. Terus malaikat tuh yang lihat itu nanya, wahai Allah, kenapa sih engkau menciptakan lagi seseorang yang akan merusak kembali gitu ya di muka bumi ini? Tapi Allah bilang, kamu nggak akan tahu apa yang aku ketahui. Ya kamu diem aja deh malaikat gitu ya. Kamu nggak tahu nanti ini si manusia ini yang aku ciptain mau jadi apa walaupun mereka merusak. Tapi ya kamu nggak akan tahu gitu ya nantinya kayak gimana. Nah itu juga masih misteri di alam dunia ini gitu ya. Kenapa Allah ternyata segitu sayangnya sama manusia hingga menciptakan seseorang yang sifatnya nggak jauh beda dari jin gitu ya, sangat merusak, melakukan pembunuhan, mabuk-mabukan, nggak bersyukur dan sebagainya. Ya, kenapa Allah ciptain lagi? Kan malaikat juga terheran-heran, kan kita udah tahu malaikat itu sifatnya taat, nggak pernah mendebat Allah sama sekali gitu ya. Tapi nanya nih, kenapa wahai Allah engkau menciptakan lagi seseorang yang merusak di muka bumi ini gitu? Pada akhirnya Allah bilang kamu nggak akan mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, di saat itulah eh, saat raganya udah ada, nanti diceritainnya di pekan-pekan selanjutnya pada saat sirah. Nah, saat raganya sudah ada, Allah nih mengambil persaksian manusia di hadapan seluruh makhluknya gitu ya, dan manusia itu bersaksi di hadapan Allah. Ini di referensinya ada di Quran surah Al-A'raf 172. Jadi ingatkah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang punggung Adam gitu ya, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadapnya. Kemudian Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, betul, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi singkat ceritanya ketika Nabi Adam sudah selesai diciptakan, kemudian raganya udah ada, nah kemudian Allah berikan ruh kepada Nabi Adam. Nah ketika ruh Nabi Adam udah masuk ke dalam raganya itu, Allah tuh ngusap punggungnya Nabi Adam gitu loh. Nah dari punggung Nabi Adam tuh keluar seluruh ruh dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Jadi orang-orang yang tinggal entah orang Amerika, entah orang Papua lah, Afrika, kemudian orang-orang Singapura dan sebagainya, dari mulai zaman dulu, zaman para nabi sampai nanti orang-orang di akhir zaman tuh yang menyaksikan kiamat, itu ruhnya dikeluarin sama Allah semua. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ruh tuh baru diciptain waktu nanti kita 4 bulan gitu ya, ketika janin udah ada di ketika janin 4 bulan ruhnya baru diciptakan oleh Allah, itu salah, karena ruh sudah diciptakan oleh Allah jauh sebelum itu, bahkan ruh dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam seluruhnya. Allah mengusap kemudian ruh tuh keluar semua. Nah terus Allah tuh ngambil janji sama kita, jadi Allah tuh mempersaksikan manusia gitu ya. Allah tuh nanya sama para ruh yang dikeluarkan itu, nanyanya gimana? Nanyanya, kamu
ya ini bukankah aku ini Tuhanmu gitu ya. Allah tuh nanya sama kita yang wujudnya masih ruh waktu itu, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah tuh gitu. Terus kita tuh jawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi gitu. Kami adalah seorang hamba dari engkau adalah Tuhan kami. Teh ini ceritanya dari mana? Dari Al-Quran. Ada, nanti kita juga nyambung ke kitab Bidayah wa Nihayah yang nanti selanjutnya akan diceritakan. Jadi gitu ya. Kita harus tahu dulu dari mana kita berasal. Kenapa ini nyambungnya ke kisah Nabi Adam teh? Ini belajar sirah atau belajar pendidikan anak? Ini nyambung, tapi ya nyambung. Nanti kita bahas lagi. Nah, selanjutnya selain dari kita narik ke kisah apa kisah ke penciptaan Nabi Adam, ini juga nyambung sama tujuan penciptaan manusia. Ada di Quran surah Ad-Dariyat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah kepadaku. Intinya kayak gitu. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebelumnya khalifah yang diciptakan Allah itu siapa? Jin, dan digantikan oleh manusia. Jadi sebenarnya setelah kita diciptakan, Allah mengambil persaksian bahwa kita ini sudah meyakini bahwa kita ini adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya. Kemudian tujuan lainnya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dan sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah seseorang yang menjalankan tugasnya. Tugasnya apa manusia? Apakah hanya beribadah? Nah, itu yang akan kita ulik saat ini, yang akan kita bahas. Bagaimana caranya kita menjalani peran sebagai seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu nggak hanya satu, nggak hanya jadi pemimpin sholat aja, nggak hanya jadi nggak hanya jadi ustazah aja, nggak hanya jadi ustadz aja gitu ya. Khalifah tuh ada di bidangnya masing-masing. Kalau kok gitu, ya nanti kita akan bahas di pendidikan anak gitu di bahasan ini. Nah, kenapa teh akhirnya harus pengenal fitrah juga selain dari memang Allah perintahkan kita untuk menjadi khalifah, kemudian kita beribadah kepada Allah dan sebagainya. Kenapa juga kita harus mengenal fitrah? Nah, pengasuhan tanpa mengenal konsep fitrah itu seakan-akan menjadi pengasuhan yang terburu-buru yang sempat saya singgung tadi. Setiap orang tua itu merasa terburu-buru dan merasa tertinggal. Aduh, anak aku belum bisa ini nih. Aduh, anak aku belum hafalan. Aduh, anak aku belum bisa belajar Iqra misalkan dan sebagainya. Di saat anak tetangganya sudah hafal 30 juz gitu. Di saat anak tetangganya sudah lancar bahasa Arab gitu ya, kita tuh selalu was-was jadi orang tua. Tapi ketika kita sudah mengenali konsepsi fitrah dan pengasuhan dengan mengenal konsep fitrah, itu akan lebih santai karena mengetahui tahapannya. Terus juga kalau misalkan ngasuh tanpa mengenal konsep fitrah, itu kita akan takut tertinggal dengan yang lain, terburu-buru, takut tertinggal. Tapi kalau misalkan kita udah kenal, kita tidak takut tertinggal dan fokus dengan penumbuhan anak sendiri. Jadi yang difokusin ya udah tumbuhin aja anak kita gitu ya. Masa bodoh lah dengan pertumbuhan percepatan anak-anak lain di sekitar kita gitu ya. Kita harus fokus dengan pertumbuhan anak kita sendiri. Kemudian kalau misalkan pengasuhan tanpa mengenal fitrah itu tidak memiliki pegangan yang kokoh. Jadi pegangannya ya kadang-kadang karena terlalu banyak informasi tadi ya, ini metodenya kayak gini loh, ini metodenya kayak gini karena banyak informasi yang masuk, metode pengasuhan yang masuk, akhirnya kita bingung sendiri, overwhelmed gitu ya. Ini praktek, materinya sih udah oke, tapi gimana prakteknya gitu, aku susah kalau misalkan ngejalanin parenting tuh nggak sesuai dengan materinya gimana. Nah itu karena kita tidak memiliki pegangan yang kokoh terhadap teori parenting yang kita miliki pada saat itu. Terus kalau misalkan kita udah mengenal fitrah, kita akan memiliki tujuan dan gambaran yang kokoh atas bagaimana sih si anak ini harus dididik gitu, kayak gitu. Yang terakhir adalah kalau misalnya kita nggak kenal, kita akan kelimpungan dan kebingungan dengan banyaknya tools. Rata-rata kan kalau saya tidak menyalahkan teori parenting ini salah, nggak kayak gitu. Itu boleh diterapkan selama kita udah mengenal konsepsi fitrah. Jadi sebenarnya teori-teori yang ada di sana, yang di luar sana tentang metode parenting apapun itu dengan menggunakan tools itu adalah tools pembantu yang nantinya akan kita gunakan untuk menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Jadi sebenarnya fitrah ini adalah dasar basic banget dari teori pengasuhan. Nanti pada jalannya nanti kalau misalkan mau ngejalani dengan teori parenting yang mana, bisa dikompilasi. Kalau selama konsepsi fitrahnya paham, insya Allah bakal jalan kayak gitu ya. Dan nanti kita tidak akan kebingungan dengan banyaknya tools yang ada. Kalau misalkan kita nggak kenal fitrah, bakal bingung tuh yang mana yang paling baik atau yang mana yang paling bisa diterapkan di keluarga kita dan anak-anak kita. Tapi kalau misalnya kita udah kenal fitrah, kita nggak akan kebingungan lagi insya Allah.
Dan dengan banyaknya tools yang ada itu akan membantu kita untuk menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Apalagi teh why-nya gitu ya, kenapa harus kita mengenal fitrah dan belajar fitrah sekarang. Jadi Allah juga bilang nih dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, kalau Allah yang sudah memberi perintah berarti wajib ya. Kalau Allah yang sudah memberi perintah berarti wajib. Apakah boleh dilanggar? Ya enggak juga ya. Berarti kalau misalnya kita melanggar perintah Allah, kita dosa dong. Bahwa misalnya aja Allah ini memberikan rekomendasi dan perintah kepada kita dalam Quran surah Al-Maidah ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya biar kita tahu, kita belajar hari ini. Biar kita tahu dan kita prakteknya benar, kita belajar hari ini. Kayak gitu ya. Dan Rasulullah juga menjelaskan, setiap anak yang lahir dan dilahirkan di dunia ini, dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu baru why yang lain gitu ya. Kenapa harus mengenal fitrah selanjutnya? Jadi Allah tuh kan punya tujuan ya atas penciptaan manusia. Apa tadi tujuannya yang sempat kita bahas? Beribadah kepada Allah kan, terus menjadikan khalifah di muka bumi. Ditambah kita preferensi sebagai rujukan. Jadi Allah tuh nggak semena-mena nyuruh kita ibadah, Allah tuh nggak semena-mena dan nggak seenaknya menyuruh kita menjadi khalifah tanpa buku panduan. Tentu saja buku panduannya dikasih. Buku panduan hidup kita apa? Al-Quran. Nah, di sanalah terjawab bagaimana cara kita untuk apa ya, mencapai apa yang Allah maksudkan atas penciptaan kita. Juga, nah ini kalau misalkan dari Allah turun ke manusianya ya, Allah punya tujuan atas apa penciptaan kita gitu ya, dari Allah ke kita itu punya tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tadi ya beribadah kepada Allah, kemudian menjadi khalifah, dan ditambah lagi kita preferensi sebagai rujukan agar kita apa ya menggapai gitu tujuan Allah itu. Tapi dari manusianya juga jangan diem aja gitu ya, jangan kalau misalkan kita diem terus Allah ngasih rujukan, terus Allah ngasih nih loh tujuan kamu hidup di dunia gitu ya, seakan-akan nih Iqma kamu nih hidup di dunia buat ibadah sama Allah, terus buat jadi khalifah di muka bumi gitu ya, ini kitabnya pelajari, baca, kan suruh baca ya, ayat pertama yang turun di muka bumi adalah bacalah gitu ya, baca di kitabnya, ini tujuannya, ini tujuan aku nyiptain kamu, tolong dong gitu ya jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya di muka bumi. Bayangin kalau aku cuma diem aja, oke Allah gitu nih aku terima bukunya, udah nggak dibaca, terus aku nggak berusaha untuk mencari tujuan kehidupan aku apa, terus aku juga nggak berusaha untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, ya udah gitu ya nggak akan ada titik temunya di sana. Tapi kalau misalkan kita berusaha, dari manusianya ini berusaha menjalani dan mencari peran peradabannya, ditambah dengan upaya untuk menjalani takdirnya sebaik-baiknya gitu ya, takdir terbaiknya masing-masing, insya Allah ketika Allahnya ngulurin tangan nih buat kita, nyediain kitabnya, nyediain tujuannya, perintahnya, terus kita gapai tangan Allah itu, oke Allah aku Bismillah deh, mungkin ini adalah peran peradabanku di dunia gitu ya, terus takdir Allah lah yang sebaik-baiknya, insya Allah lah dijalani sebaik mungkin gitu ya. Itu adalah titik temu di sana. Ini nyambung ke bagaimana cara kita membuat resolusi setiap tahun. Itu sudah dibahas di pertemuan pertama, bagaimana cara kita menyelaraskan apa yang Allah mau dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita melakukan segala hal di dunia ini tanpa tahu tujuan Allah tuh apa buat kita gitu. Kita dikasih umur tahun 2024 ini buat apa? Ya semata-mata Allah ngasih kesempatan kita buat menjalani tugas khalifah yang tadi ya, mau jadi apa di muka bumi ini. Aku udah kasih tools, aku udah kasih petunjuk kamu, ya kamu tinggal cari kamu mau jadi apa gitu ya. Dan pastinya Allah kasih bekal dong ke dalam diri kita masing-masing. Gak mungkin aku dan teteh-teteh semua sama gitu ya. Misalkan aku sukanya siroh, teteh-teteh sukanya apa. Nah, itu kan pasti bakal beda-beda ya. Nggak bisa dipukul sama rata. Semua orang harus memiliki peran peradaban yang sama. Kalau misalkan peran peradaban yang sama ya, akan mungkin apa ya, sinonim semua gitu. Setiap orang memiliki tujuannya, tapi kan enggak, beda-beda tujuan setiap manusia itu. Itulah fitrahnya. Jadi manusia itu terlahir dari fitrahnya masing-masing, ada titik temunya. Ini terkait apa teh ya? Selaras dengan misi penciptaan. Jadi Allah nih selain nyuruh kita buat beribadah, selain nyuruh kita buat apa menjadi khalifah, dan Allah juga punya misi penciptaannya. Si Iqma ini sosok manusia yang dikasih nama Iqma ini
ditujukan untuk menjadi khalifah di bidang apa, menjalani apa di kehidupannya, kayak gitu. Allah tuh udah kasih bekal, tinggal apa? Tinggal kitanya cari, tinggal kitanya selami dalam diri, kenali diri, potensiku apa, yang udah dibahas di pertemuan pertama. Jadi kita nggak usah bahas lagi itu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengenal fitrah manusia dengan peran peradabannya, terus Allahnya juga ngasih toolsnya, itu akan ada titik temu. Nah, disitulah kehidupan kita selaras. Ketika kita sudah menjalankan peran peradaban kita, terus ketika Allah bilang, udah cukup, kamu misinya udah dijalani dengan baik, ya udah pulang yuk, diambil lah. Jadi rata-rata orang-orang solih, kayak misalkan almarhum Syekh Ali Jaber kan, itu tentang Al-Quran gitu ya, tentang ini ketika misinya ternyata udah ditemukan, beliau inginnya di apa di khalifahnya di bidang Al-Quran gitu ya, tentang mengajarkan Al-Quran pada manusia yang lain. Ketika kata Allah udah bilang, udah cukup, waktumu udah habis, rezekimu udah habis, udah yuk pulang. Pulang dalam keadaan ya udah, aku misinya udah dijalanin. Aku milih misi ini, aku udah jalanin sebaik-baiknya. Ya aku pulang, nanti tinggal bilang sama Allah, ya Allah aku udah ngejalanin ini di dunia gitu ya. Aku udah berusaha menjalankan ini usahaku untuk menjalankan misi itu, terus hasilku di dunia yang aku tinggalkan ketika aku mati, ya ini untuk diteruskan oleh khalifah yang lain yang misinya juga sama denganku. Mungkin ada yang misinya sama tapi mungkin caranya berbeda. Tapi selama selaras dengan tujuannya Allah, ya bakal baik-baik aja. Itulah dari konsepsi fitrah. Jadi itu terkait dengan tujuan hidup, peran peradaban, pendidikan peradaban, sama potensi fitrah di dalam setiap manusia juga sistem kehidupannya. Gimana teh aku belum ngerti? Oke, lanjut. Nah, tentang fitrah. Jadi fitrah itu adalah istilah yang belum pernah ada sebelumnya, sebelum ada Al-Quran. Jadi fitrah itu ada, istilah fitrah itu ada ketika Al-Quran itu turun sama kita. Dan fitrah ini menghilangkan keberadaan fitrah dalam diri manusia. Sesungguhnya jika kita berusaha untuk menghilangkan fitrah di dalam diri, itu sama aja dengan menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia. Jadi fitrah itu ketika dicoba untuk dihilangkan dari diri manusia, ya udah nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada artinya manusia ini hidup di dunia. Tanpa adanya fitrah, manusia itu hanya seonggok materi yang hidup sebagaimana kemauannya, semakin rusak dan semakin tidak terarah. Bingung kan? Makin bingung teh. Jadi fitrah itu apa? Nah, kalau misalkan di buku Fitrah Based Education karya almarhum Ustadz Haris Santosa, saya belajar dari beliau, itu banyak banget ya fitrah menurut para ulama gitu ya. Kalau misalkan dibaca punya bukunya silahkan, itu banyak sekali pengertian fitrah. Tapi kalau misalkan kita bahas sekarang itu akan makin bingung. Jadi dipersingkat aja, fitrah itu ibarat semua aplikasi yang ada di dalam dalam sebuah ponsel baru gitu ya. Anggaplah pabriknya adalah Allah, buku panduannya adalah Al-Quran, ponsel barunya adalah manusia yang lahir, terus fitrahnya adalah segala hal atau segala sesuatu yang ada dalam aplikasi dalam ponsel baru tersebut. Gimana teh, aku masih bingung. Jadi bayangin teteh semua beli HP baru nih. Misalkan merek apa, kayak merek A misalkan. HP nih beli HP baru keluaran terbaru. Tentulah di dalam HP itu ada aplikasinya kan, ada aplikasi bawaan kayak pesan, kamera dan sebagainya yang memang itu setelan pabriknya gitu ya. Dan pasti kalau misalkan adanya HP, ada juga pabrik yang nyiptain HP itu. Terus setiap kita beli HP pasti ada buku panduannya kan buat ngejalanin HP itu kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan ini keluaran terbaru nih, pakainya kayak gini, ini kan pasti ada buku panduannya ya. Walaupun kita itu udah tahu gitu ya jalannya kayak gimana, tapi tetap aja ada buku panduannya yang dikasih. Ibaratnya kayak gitu, pabrik yang nyiptain si manusia ini, pabrik yang nyiptain si HP ini adalah Allah, pabriknya adalah Allah. Buku panduannya yang dikasih oleh pabriknya itu Al-Quran. Jadi cara kamu pakai atau menjalani si HP ini gimana, itu Al-Quran. Terus ponsel baru yang baru luncur, baru launching, itu dianggap sebagai manusia yang baru lahir. Anggaplah itu sebagai manusia yang baru lahir. Dan fitrah itu sebagaimana aplikasi yang ada di setiap HP yang kita beli gitu ya. Kita beli HP merek apa? Kita nggak bisa membandingkan HP merek S sama HP merek A misalnya. Oke, HP merek A kameranya bagus gitu, jernih, ini, tapi HP merek S itu daya baterainya luar biasa bagus gitu ya. Awet gitu, nggak di charge selama 2 hari juga masih kuat, beda sama HP A. Itu kan beda-beda sesuai dengan pabriknya yang nyiptainnya kayak gimana, ya kan? Kita nggak bisa ngebandingin
merek A sama merek B, oh ini yang unggul di kameranya, oh ini unggul di daya baterainya, yang nggak bisa dibandingin dan nggak bisa disama-samain. Karena tujuan HP A memang untuk menjalani untuk fokusnya ke kameranya gitu ya, kameranya biar bagus, biar jernih. Tapi si merek B itu memang diciptain pabriknya buat daya baterainya biar tahan gitu ya. Itulah kita. IKMA ini diciptain kayak HPA misalkan. Tapi teteh-teteh misalkan diciptain dengan merek HPS gitu misalnya, atau ada HP Z, HP C dan HP-HP yang lain yang punya keunggulannya masing-masing. Nah, itulah. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP-nya itulah fitrah. Paham sampai sini? Jadi fitrah itu kayak apa ya? Kayak software atau kayak aplikasi bawaan pabrik loh. Kita ini HP baru, kita ini anggaplah kita sebagai HP, sebuah HP. Di dalam kita ini ada berbagai macam aplikasi, yaitu itulah fitrah. Nah, kita juga nggak bisa kan? Kita mau pesan nih, ngirim pesan. Kita pakai aplikasi kamera untuk ngirim pesan, nggak bisa kan? Kamera itu buat moto, nggak bisa dipakai pesan. Gitu juga dengan kita pakai kamera, tapi kita pakai pesan, tapi untuk mengambil gambar nggak bisa, nggak bisa. Ya itulah fitrah di dalam manusia. Jadi ada berbagai macam fitrah di dalam kita. Terus ada berbagai macam juga fitrah di orang lain sana gitu ya, dengan keunggulannya masing-masing. Mungkin saya unggulnya di A, si B unggulnya di C, ya itulah fitrah. Jadi makanya fitrah itu adalah apa ya, software atau mungkin sesuatu atau mungkin bawaan yang udah Allah kasih dari lahir, dari kita lahir udah dikasih masing-masing orang. Ini fitrahmu, ini fitrahmu, ini termasuk kepada anak-anak kita. Anak-anak kita nih, saya punya anak dua, misalkan anak yang pertama fitrahnya ya Allah kasih kelebihannya di mana gitu ya. Anak kedua kelebihannya di mana gitu. Nanti kita bakal jelas pembahasan ini kalau misalkan kita udah masuk ke klasifikasi gitu ya. Jadi konsepsi fitrah tahu kan, pengertian fitrah itu kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa itu fitrah, fitrah itu adalah sesuatu yang Allah beri pada kita sejak kita lahir. Udah sampai sana. Sesuatu itu apa ya, kalau mau dijelasin lebih lanjut ya pakai analogi yang tadi agar mudah dimengerti. Lanjut. Jadi, nah tentulah di dalam prosesnya ketika kita udah beli HP baru pasti ada aplikasi-aplikasi yang butuh di-upgrade kan. Kayak misalkan kameranya sistem Android-nya misalnya, atau sistem iOS-nya harus di-upgrade rutin gitu ya. Mengikuti perkembangan terbaru dari pabriknya gitu. Nah, ini juga sama, istilah upgrade dalam hal ini berarti menumbuhkan dan menjaga fitrah itu. Bukan malah merusak dan menghancurkan apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Itu proses si fitrah itu. Singkatnya, fitrah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Dan itu adalah pasti baik, mengarah kepada kebaikan, dan akan menghasilkan kebaikan. Jadi nggak ada fitrah jelek. Jadi kalau misalkan si anak ini misalkan nanti kalau misalkan ada satu sosok orang dewasa yang ternyata mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, terus dia bilang, kenapa kamu mabuk-mabukan, kenapa kamu judi dan melakukan hal semua, oh ini fitrahku memang diciptakan untuk menjadi pemabuk gitu ya. Aku diciptakan oleh Allah memang untuk jadi penjudi di muka dunia. Nggak ada tujuan itu. Allah menciptakan kita sesuai dengan fitrahnya, dan fitrah itu pasti baik, mengarah kepada kebaikan dan akan menghasilkan kebaikan. Kalaupun ada yang melakukan keburukan, pasti ada yang melakukan keburukan, sebagaimana fenomena yang kita bahas di awal, itu adalah godaannya setan. Karena apa? Karena manusia itu diberi pilihan dua. Dia bisa melakukan ketaatan, dan dia bisa juga melakukan keburukannya. Tinggal pilih mau yang mana, mau yang mau pilihan yang baik, ke jalan yang baik, nyari yang baik-baik, atau mau pindah haluan ke tempat yang buruk-buruk dan melakukan segala hal yang buruk-buruk. Itu. Dan setiap pilihan kita pasti ada hisabnya nanti, gitu intinya. Jadi fitrah ini gak mungkin ada yang buruk, tapi fitrah itu pasti baik, mengarah kepada kebaikan dan menghasilkan kebaikan juga. Nah, dalam buku Fitrah Based Education juga, atau dalam ilmu fitrah worldview gitu ya, yang digagas oleh almarhum Ustaz Hadi Santosa, itu ada pembagiannya, ada 4 kurang lebihnya. Selama ini mungkin para teteh-teteh semua di sini taunya fitrah tuh fitrah based education aja ya, satu gitu, atau fitrah keimanan gitu ya, sering dibahasnya. Enggak, kita harus berpikiran luas. Jadi di sini kita tuh fitrah tuh dibagi menjadi 4. Ada fitrah dalam diri manusia, itu yang tadi yang saya ibaratkan sebagai aplikasi bawaan dari pabrik. Juga ada fitrah kehidupan, ada fitrah alam, dan fitrah sistem kehidupan. Nah, kalau fitrah dalam diri manusia, nantinya kita pembahasannya ke fitrah based education ya, yang ke pendidikan anak.
Kalau fitrah kehidupan, fitrah alam, dan fitrah sistem kehidupan itu di fitrah base life. Kayak gitu. Jadi dibagi dua, ada fitrah base life dan fitrah base education kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita, ini kan tadi dibagi-bagi ya, ada empat. Sekarang kita ulas satu persatu. Ada fitrah dalam diri manusia, ada fitrah kehidupan, fitrah alam, dan fitrah sistem kehidupan. Kalau fitrah dalam diri manusia, ini terkait dengan fitrah based education, pengasuhan kepada anak yang akan kita dalami nanti insya Allah. Nah, ini dibagi menjadi 8. Jadi klasifikasi ini, dari mana tahunya gitu ya, kok fitrah kita ada 8? Ini sebenarnya dilakukan risetnya oleh almarhum Ustadz Haris Santosa, jadi kita harus berterima kasih kepada beliau. Ini amal jariah banget ya, aku nyampain materi ini kepada teteh semua, juga insya Allah ngalir pahalanya ke beliau. Jadi Ustadz almarhum Ustadz Haris Santosa ini sudah membantu kita para orang tua untuk mengidentifikasi apa saja aplikasi apa saja yang Allah kasih ke kita buat selalu di-upgrade gitu ya. Jadi kan kalau misalkan HP baru ada kamera, ada pesan gitu. Anggaplah fitrah keimanan sebagai pesan. Anggaplah fitrah belajar sebagai kamera. Jadi sebagai analogi ya biar kita paham. Nah, almarhum Ustadz Hari udah membaginya, udah mengklasifikasikan kepada kita ada fitrah keimanan, ada fitrah belajar dan bernalar, ada fitrah bakat dan fitrah ini ada 8 ya. Fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat, individualitas dan sosialitas, jasmani, seksualitas dan cinta, ekstensifikasi dan bahasa dan perkembangan. Kenapa harus dibagi-bagi? Apakah ini apa ya? Dengan tujuan untuk menyekat-nyekat gitu ya, menyekat-nyekat enggak. Tapi ini dibagi-bagi agar kita sebagai orang tua lebih mudah untuk mengaplikasikannya ke anak-anak kita. Jadi kalau misalkan, oh ini bagian tanahnya fitrah keimanan nih, gimana nah cara untuk menumbuhkannya, gimana ya cara ngupgrade aplikasi si fitrah keimanan ini gitu. Kayak gitu. Jadi dibagi-bagi biar kitanya mudah untuk mengaplikasikan kepada anak-anak kita kayak gitu. Apalagi oh iya, khususnya untuk FBE itu bahasanya itu 0 sampai 15 tahun. Jadi di usia 15 tahun di dalam FBE atau sunatullahnya gitu, 15 tahun itu udah dianggap sebagai dewasa. Karena di dalam dunia fitrah dan dunia keislaman tidak ada istilah remaja. Jadi nggak ada masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Ya harusnya ya usia tamyiz kan, usia harus mau nggak mau suka nggak suka ya anak-anak harus sudah bisa dewasa kayak gitu. Nanti setelah udah 15 tahun bahasanya kemana teh? Bahasanya itu ke fitrah based life ya, nyambung ke yang tadi. Fitrah lainnya apalagi selain di fitrah based education yang sangat fenomenal itu. Ada yang namanya fitrah kehidupan. Fitrah kehidupan itu kayak fitrah zaman, fitrah realitas sosial, fitrah bangsa dan kearifan budaya, fitrah iptek. Gimana teh maksudnya? Jadi selain Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya, fitrah itu juga berlaku kepada alam semesta ini, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, di podcast kemarin kita membahas tentang penciptaan alam semesta. Bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta dengan sebegitu teratur dan sebegitu baik, itu adalah fitrahnya mereka. Laut itu fitrahnya punya ombak, gunung itu fitrahnya untuk apa? Menstabilkan daratan agar dia tidak bergetar dan sebagainya udah kita bahas di pertemuan kedua. Jadi itu adalah fitrah kehidupan, ada namanya fitrah zaman. Kalau misalkan Rasulullah tuh nyampaikan ada hadis periodisasi ya, di mana zaman kita itu terbagi menjadi 5 periode zaman. Ada zamannya Nabi, ada zamannya para pemerintah yang seperti Nabi gitu, kekhalifahan nubuah gitu ya. Ada juga pemerintahan yang raja-rajanya menggigit, yang menekan kepada bawahannya. Ada juga pemerintahan yang dipimpin dengan pemimpin yang zolim dan kehancuran. Yang terakhir akan bangkit lagi zaman di mana Islam akan berjaya lagi. Kemudian setelah Nabi menyampaikan hal itu, Nabi diam. Ada para ulama yang bilang setelah itu ya hari akhir gitu ya, kiamat. Ada juga yang bilang ya memang setelah masa kejayaan Islam ya udah nggak ada lagi kehidupan, kita langsung lanjut ke kehidupan akhirat. Itu adalah fitrah zaman yang sudah Rasulullah kasih spill sama kita. Ada 5 tahapan zaman dan para ulama sepakat kita ada di fase keempat. Fase keempat ini di mana zamannya zaman para penguasa yang zulim dan menuju ke kehancuran sebelum nanti Islam bangkit lagi. Ketika udah Islam bangkit lagi ya udah hari akhir, hari kiamat. Sedekat itu kita dengan hari kiamat. Walaupun wallahu alam berapa ratus tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi untuk mencapai itu. Tapi itu adalah fitrah zaman. Jadi zaman juga Allah ciptakan sebagaimana itu fitrah. Fitrah. Jadi fitrah itu enggak cuma di dalam diri manusia, tapi dalam kehidupan ini juga ada. Fitrah realitas sosial, ya realitas sosial ada yang kaya, yang berkelebihan harta, ada yang miskin. Bukan miskin, ada yang berkecukupan gitu ya. Ada yang
harta ada hartanya sangat kebanyakan gitu ya. Ada yang buat makan sehari-hari juga udah alhamdulillah gitu ya. Itu realitas sosial. Itu memang sesuai dengan fitrahnya. Udah ditulisin di Lauhul Mahfuz juga kamu nih jadi orang-orang yang berkelebihan harta dan nanti dihisapnya gimana kamu ngabisin harta kamu itu. Terus kalau misalnya orang-orang yang berkecukupan ya kamu diberi harta ya sesuai secukupnya aja gitu buat makan sehari-hari dan cukup buat beli ini gitu misalkan. Nanti kamu akan dihisap dengan bagaimana kesabaran kamu untuk menghadapi si ujian harta itu. Fitrah bangsa dan kearifan budaya. Kita berbangsa-bangsa tentu saja ya, terutama di Indonesia budayanya banyak banget ya. Itu karena memang fitrah juga. Fitrah fitrah bangsa, ada bangsa Amerika yang tabiatnya seperti itu, bangsa kita Indonesia yang tabiatnya seperti ini kayak gitu. Dan fitrah iptek. Bagaimana fitrah iptek datang ya? Fitrah iptek itu kayak apa? Kemajuan teknologi gitu ya. Semakin sini semakin maju. Tapi nanti ketika sudah ada di puncak iptek tertinggi, para ulama bilang ya nanti akan meredup lagi. Semua kepintaran yang bukan berasal dari alam atau dari fitrahnya akan balik lagi ke masa ke turunnya gitu ya. Kan kita iptek lagi naik-naiknya ya. Ada AI, ada dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nanti juga akan sesuai dengan fitrahnya akan turun lagi. Itu adalah fitrah kehidupan. Ada juga fitrah sistem kehidupan. Itu sistem kehidupan dicakup dalam fitrah agama Islam. Jadi agama Islam ya itu juga fitrah turun ke kita ya buat ngatur semua sistem kehidupan. Di dalam Islam ada sistem hubungan suami istri, ada hubungan antara pejabat gitu, antar pemimpin dengan rakyatnya, terus sistem bermuamalah berdagang gimana gitu ya, sistem bersilaturahmi antar tetangga gimana, kan semua itu diatur dalam sistem kehidupan Islam. Itu ya sesuai dengan fitrahnya. Allah ciptakan semuanya dengan fitrahnya dan pasti baik. Itu juga fitrah. Ada juga fitrah alam. Itu fitrah keanekaragaman hayati. Allah ciptain bunga banyak, pohon-pohon banyak dan sebagainya. Allah juga ciptain hewan banyak gitu ya. Udah dijelasin penciptaan hewannya di Portland episode 2 kemarin. Kemudian fitrah sumber daya alam. Allah sediain air untuk kita ini. Allah sediain apa? Barang-barang tambang, emas, berlian dan sebagainya gitu ya. Untuk apa? Ya untuk menopang tujuan kita tadi untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Terus fitrah keunggulan alam di setiap wilayah, kayak misalkan di wilayah Brebes mah ada bawang tumbuh dengan subur misalnya. Terus di wilayah mana lagi yang unggul di misalkan padinya apa? Itu memang sesuai dengan fitrahnya. Terus fitrah geografis, misalkan di Jepang tuh seringnya gempa karena geografisnya ada di antara lempeng bumi. Terus misalkan di Bandung mah dingin karena misalkan gimana-gimana. Itu adalah fitrah geografis. Tapi kok kenapa ya sekarang tuh nggak pada sadar akan hal ini ya? Itu karena kita sudah jauh dari fitrah kita, sumber daya alam dibongkar habis-habisan. Keunggulan alam di setiap wilayah nggak dipedulikan. Kalau misalkan kita balik lagi ke fitrah semuanya ya, semua sistem kehidupan, sistem pemerintahan, sistem perdagangan semua balik lagi ke fitrah dan sadari bahwa memang Islam tuh udah ngatur sebegitu baiknya dan Allah pun menyuruh kita tuh untuk hidup sebegitu sempurnanya, tapi kitanya yang malah lupa sama fitrah ini gitu ya, jauh dari sana dan gak menyadari arti hakikat fitrah itu sesungguhnya. Ya udah kacau lah kehidupan. Para pemimpinnya begitu, sumber dayanya di ini habis-habisan. Terus sumber daya kehidupannya juga hancur. Ya mau apa dikata gitu ya. Kalau misalnya lingkungannya jadi seperti itu, bagaimana kita mau memperbaiki menuju ke peradaban madani kalau misalkan memang kondisinya seperti ini. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita memahami bahwa memang semuanya terlahir dengan fitrahnya, sehingga itu bahasannya dibagi dua oleh almarhum Ustaz Hari itu. Ada FBL dan ada FBE. Kalau FBL itu tentang berkehidupan tadi ya, tentang berkehidupan, kemudian alam dan menjalani peran peradaban itu lebih dari 15 tahun usianya. Kalau misalkan di FBE-nya ini hanya fokus kepada pola pendidikan anak yang sering dibahas, yang sering banyak webinarnya gitu ya, tentang pendidikan anak di usia 0 sampai 14 tahun. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Kita nggak mungkin bahas semuanya sekaligus. Kita bahas hanya sekarang tuh cuman pengertian fitrah aja dan konsepsi fitrah untuk selanjutnya. Nanti akan berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke FBE-nya dulu ya teman-teman di usia 0 sampai 14 tahun. Nah, sebagai pemantik dan sebelum kita masuk ke
ke penjelasan di fitrah keimanan itu apa, bagaimana cara menumbuhkannya, bagaimana ini, bagaimana itu ada di pertemuan selanjutnya. Silahkan ikuti di bulan depan. Sekarang kita akan bahas dulu apa buktinya Allah apa buktinya Allah melahirkan setiap manusia itu dengan fitrahnya. Oke, yang pertama di fitrah keimanan. Fitrah keimanan suka nggak suka, mau nggak mau, kalau waktu bayi anak itu selalu bangun dini hari sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Mungkin bapak-bapak nggak tahu, tapi ibu-ibu merasakan. Ibu-ibu merasakan dibangunin sama dede bayinya ya di jam-jam itu terutama di jam 1 malam, di jam 2 malam, di jam 3 malam. Semata-mata apa? Ia ingin memberitahu bahwa itu adalah waktunya sholat tahajud, teman-teman. Dia udah bangun gitu ya, bangun nangis walaupun di sisi lain mau nyusu sama ibunya, tapi rata-rata itu tuh sebagai alarm gitu ya. Secara naluri alarm, yuk bu bangun gitu ya. Bu bangun boleh nggak tahajud yuk sama aku dan sebagainya. Ya setelah nyusuin kalau ada waktu sempat tahajud lah hanya 2 rakaat atau 4 rakaat saja terus tidur lagi ya it's okay nggak apa-apa. Tapi itu sebagai alarm alamiah yang memang terlahir seperti itu. Dari mana tahu anak-anak usia segitu tiap jam 2, jam 3 bangunin ibunya buat tahajud? Ya dari Allah taunya karena itu fitrahnya. Fitrah dia sudah memiliki iman. Terus anak itu juga selalu terlihat antusias saat mendengar azan dan saat menirukan gerakan sholat walau dia belum paham mengenai hal itu. Kalau misalnya orang tuanya udah ngajarin, misalkan nggak ngajarin juga, misalkan usia 1 tahun 2 tahun, orang tuanya sholat di deket dia, walaupun dia nggak paham orang tuanya baca apa, tapi dia selalu menirukan gitu ya. Allahu Akbar walaupun gerakannya nggak sempurna gitu ya. Terus kalau misalkan mendengarkan azan, anak-anak tuh pasti niruin Allah, Allah gitu. Kalau anak saya dia yang usianya 1 tahun sekarang kalau misalnya ada azan tuh selalu niruin kayak gitu. Itulah salah satu keinginan dari dalam diri untuk menyambut keimanannya. Ingin menjadi seorang hamba dari Allah itu udah dibekelin sama Allah fitrah. Salah satunya adalah fitrah keimanan. Apalagi teh yang buktinya ya ini belum bisa dibuktikan sih, baru bisa dibuktikan secara data dari Al-Qur'an aja yang tadi. Kita udah diambil persaksiannya pas kita jadi ruh, kita ini adalah seorang hamba Allah dan mengakui bahwa Allah ini adalah Tuhan kita. Nah, itu adalah salah satu bukti yang ada di Al-Quran bahwa fitrah keimanan kita udah ada sejak kita lahir kayak gitu. Yang kedua adalah fitrah belajar dan bernalar. Apa buktinya anak terlahir dengan fitrah belajar dan bernalar itu? Anak selalu senang mempelajari hal baru berulang kali tanpa menyerah. Dia asalnya cuma bisa rebahan aja, terus mengguling, dia nengkurep, asalnya bisa nengkerup aja, terus dia mau mulai maju, mulai ngesot, udah mulai ngesot, dia bisa ngerangkak, udah bisa ngerangkak ke sana kemari, dia mulai berdiri, sudah mulai berdiri, dia sudah mulai jalan-jalan, ya gapai meja, gapai kursi, dan sebagainya. Lama-lama dia akan lepas dan akhirnya dia bisa berjalan. Sudah berjalan, dia berani berlari, sudah berlari, dia akan tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Itu adalah bukti bahwa anak terlahir dengan fitrah belajarnya dan bernalarnya yang baik. Coba bayangin kalau ada anak bayi yang malas. Apakah ada anak bayi yang malas untuk belajar merangkak? Padahal dia kejeduk terus gitu ya, kejeduk terus mukanya. Atau apakah ada anak yang malas untuk belajar jalan, sedangkan dia jatuh lagi, jatuh lagi? Nggak ada kan? Nggak ada. Anak-anak tuh kalau kita lihat udah jatuh berkali-kali pun mereka tuh tetap berusaha buat melakukan itu sampai dia bisa berdiri, sampai dia bisa berlari gitu. Itu adalah salah satu bukti bahwa anak itu fitrah belajar dia terlahir dengan fitrah belajarnya yang sangat luar biasa hebat. Apalagi anak itu selalu menanyakan semua hal. Nah, ini kalau misalkan yang atas konsentrasinya di usia 0 sampai 2 tahun ya. Kalau misalkan anak suka menanyakan itu di usia 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun udah mulai itu nanyain. Umi ini apa sih gitu, ini apa sih, kok kayak gini, kok kayak gitu gitu, kayak dia suka nanya. Kalau misalnya dia melihat sesuatu, ini namanya apa, ini gimana dan lain sebagainya, dia suka kepo gitu ya. Kalau kalau anak saya juga yang 1 tahun sekarang buka laptop, dia suka pukul-pukulin tempat keyboardnya lah, dikasih cangkir selalu dimainin, apa ini gitu, dikasih sisir dimainin juga. Itu karena dia belajar ini apa ya, ini fungsinya buat apa ya, penasaran gitu. Ya kalau kita udah gede ya itu sisir buat buat nyisir lampu dan sebagainya udah tahu. Tapi kan kalau anak-anak diperhatiin, dilihatin betul-betul ya itu karena fitrah belajar dan menalarnya emang udah Allah bekali dengan hal itu gitu ya. Mereka tuh mau belajar dengan baik. Yang selanjutnya fitrah bakat dan kepemimpinan. Anak itu kadang memiliki ciri khas ya saat ia menunjukkan bakatnya, rata-rata orang tua malah menganggapnya sebagai sebuah kenakalan. Kalau kata almarhum Ustaz Hari Santosa itu nggak ada anak yang nakal.
yang ada hanya anak yang belum kita ketahui bakatnya gitu ya, dan bakatnya itu belum tersalurkan dengan baik. Jadi ketika anak-anak yang suka ngomong terus, ngoceh terus, kata orang tuanya, kamu ngapain sih ngomong terus, kayak dia, ya barangkali memang tujuan hidupnya jadi presenter kah? Jadi ini dari wartawan kah, yang kayak wartawan-wartawan di Palestina sana gitu ya, mengabarkan kepada kita kan itu harus ngomong terus. Kalau alam bisawab ya. Atau ada anak yang lari ke sana kemari nggak mau diam gitu ya. Barangkali mungkin peran peradabannya dia nanti menjajaki seluruh negeri, seluruh dunia kan, gitu kayak Ibnu Battuta kan, kita nggak tahu juga kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang nakal, hanya saja bakat yang belum diketahui gitu ya, dan belum tersalurkan dengan baik. Bagaimana cara kita mengetahui bakat anak? Nah, kalau misalkan sekarang yang saya lagi pelajari juga cara mengetahui bakat anak itu dengan Stephen, ada namanya Stephen Genetik. Mungkin ayah bunda udah tahu ya, Stephen Genetik. Jadi itu bisa, oh jadi anak kita nih tipenya di mana, kepintaran, tipe kecerdasannya apa, itu bisa disalurkan ya. Dari sanalah kita bisa masukin, menyisipkan misi apa ya, misi peradabannya gitu. Tapi apakah misi peradaban anak kita itu ditentukan oleh kita? Oh tidak, bukan kita yang menentukan. Kita hanya membersamai agar anak kita mencapai peran peradabannya yang baik. Itu. Selanjutnya, fitrah seksualitas dan cinta. Anak dilahirkan dua gender utama, hanya laki-laki dan perempuan. Dan Allah pun sudah menyediakan hormon, yang laki-laki suka sama perempuan, yang perempuan suka sama laki-laki. Adapun sekarang kelainan-kelainan yang ini sudah tahu ya, ada LGBT, ada homoseks, ada ini. Bahkan di Amerika, kalau misalnya di Thailand ada 13 gender. Di Amerika lebih-lebih lagi, ada 100 gender sampai sekarang. Ya, gitulah. Karena sudah jauh dari fitrahnya. Terus anak juga dilahirkan dengan dua gender utama. Oh ini ya sama ya, cuman ke kopi. Dan sesuai dengan tubuhnya ya, Allah kasih tubuhnya, misalnya tubuh wanita ada payudara yang lebih menonjol daripada laki-laki ya, karena wanita itu punya tugas dari Allah untuk menyusui anak-anaknya. Bukan laki-laki yang ditugaskan untuk menyusui anak-anaknya kan. Perempuannya itu karena sudah di set seperti itu ya, sesuai dengan fitrahnya. Adapun kalau misalnya ada yang jauh dari fitrah, ya semua penyelewengan yang terjadi saat ini, ada LGBT dan sebagainya, itu jauh dari fitrahnya. Kayak gitu. Nah, fitrah estetika dan bahasa, anak selalu senang untuk menggambar atau mewarnai. Tak jarang tembok rumah pun menjadi media untuk mengekspresikan. Siapa di sini yang rumahnya tuh berantakan, berantakan ya, kesana mainan, terus atau temboknya tuh warna-warni ya, ada coretan pensil, pulpen dan sebagainya. Karena mereka tuh memang sudah punya fitrah estetika gitu ya. Fitrah estetika tuh bukan hanya mewarnai, menggambar. Nanti kalau misalkan di apa, semakin dewasa dia punya apa, padu padan yang jelas, barangkali nanti peradabannya dia membuat apa gitu ya, sesuatu hal dari fitrah estetika ini. Dan anak itu selalu senang berbicara, berkisah tentang apa yang terjadi di hari itu. Kadang-kadang anak tuh, kalau anak saya tuh kalau mau tidur, Umi lihat dulu gitu ya, terus dia bercerita tadi gini 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 yang dia, padahal hal receh gitu, kayak misalkan dia berhasil masukin apa, bola ke tempat mainan gawangnya, terus dia cerita, Umi tadi begini begini begini. Tapi kadang karena orang tuanya terlalu fokus dengan kesibukannya, terlalu fokus dengan HP-nya atau yang lain, akhirnya ya fitrah bahasa anak tuh nyuruh anak diem gitu ya. Udah kamu diem aja gitu ya, aku lagi sibuk dan sebagainya. Tuh, kayak gitu kurang lebihnya. Yang selanjutnya adalah fitrah individualitas dan sosialitas. Apa buktinya? Anak terlahir dengan fitrah-fitrah ini, anak itu selalu bertengkar hanya gara-gara berebut mainan. Kalau kita lagi ngumpul nih para ibu, saya dan teteh lagi ngumpul, anak saya dan anak teteh lagi main, tiba-tiba ada yang nangis, wajar kan? Tiba-tiba nangis, berebut mainan, padahal mainannya ada dua, misalkan ada dua, tapi nggak mau, pengennya yang itu aja ya, berebut mainan. Yang satu nggak mau minjemin, yang satu ini, udah seru lah gitu ya, kalau ngumpul ibu-ibu tuh sama anak-anak tuh pasti ada aja yang nangisnya. Itulah salah satu aspek bahwa anak itu terlahir dengan individualitas yang tinggi. Dia tuh nggak mau berbagi, dia tuh merasa semua hal yang ada padanya adalah miliknya. Tapi anak juga memiliki sifat sosialitas juga, tapi belum ya. Jadi ketika fitrah individualitas ini usianya 0 sampai 7 tahun. Tapi kalau misalkan nanti setelah 7 tahun ke atas, individualitas itu akan bertransisi, bukan transisi, atau tumbuh menjadi sosialitas. Walaupun nanti kalau misalkan kita prinsipnya tepat, prinsip individualitasnya dipegang, sosialitasnya juga dipegang. Jadi dia berani bersendiri selama dia benar. Jadi kalau misalkan orang lain yang ngerokok di usia-usia dewasa, dianya enggak, ya nggak apa-apa, berbeda dengan yang lain selama aku benar.
orang lainnya bermaksiat, orang lainnya misalkan mabuk-mabukan, minum minuman yang lain, terus mencoba obat-obatan terlarang, dia enggak, ya dia akan tetap dengan keteguhannya ya, dengan individualitasnya itu, dia akan tetap bangga selama dia benar, walaupun berbeda dari orang. Nah, kayak gitu. Nanti tumbuhnya tuh ke sana gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan ciri-ciri yang bisa kita lihat di waktu anak-anak masih anak-anak, ya di sisi lain dia mudah bermaaf-maafan ketika dia udah nangis, udah drama gitu ya, berantem. Anak-anak tuh pasti main lagi bareng-bareng. Nggak kayak orang dewasa ya, kalau orang dewasa berantem tuh kadang-kadang sudah nyimpen dendam dan sebagainya itu karena diselipin penyakit hati. Tapi kalau misalkan anak-anak tuh hatinya kan masih murni ya, masih dekat dengan benih fitrah yang yang Allah kasih itu. Jadi main lagi walaupun udah drama gitu kan, udah berebut mainan tapi main lagi bareng-bareng, itu salah satu fitrah sosialitasnya kayak gitu. Terus anak juga terlahir dengan fitrah jasmaninya. Apa buktinya? Anak tuh selalu bergerak ke sana kemari. Dia suka berlari, suka salto, suka berteriak karena bahagia gitu ya. Kalau misalkan di playground aja, aduh, udah buktinya kalau misalkan anak-anak kita masuk ke playground udah lari ke sana kemari, nyobain perosotan ini itu ya. Itulah fisiknya kuat banget. Terus anak juga selalu mau memakan apa yang ibunya berikan pertama kali saat mulai empasi. Kadang saat ia menolak makanan atau yang disebut dengan GTM, karena ia sedang bosan dengan makanan yang sama, atau sudah terpapar rasa umami dari makanan yang tidak sehat. Anak bayi kalau mau dikasih makanan, wortel, nggak pakai apa-apa, di blender, dikasih, dimakan. Brokoli direbus, cuman pakai kaldu sehat sedikit misalkan, atau nggak pakai kaldu sama sekali, direbus aja di blender, dikasih dimakan. Tapi kadang juga GTM tuh kadang-kadang anaknya nggak suka teksturnya atau bosan dengan rasanya gitu, atau karena memang kita sebagai orang tua yang ngasih makanan yang dengan rasa-rasa umami yang aneh, jadi ketika ditempelin makanan sehat tuh anak suka menolak kayak gitu. Itu adalah fitrah jasmani. Kalau fitrah jasmani itu terkait dengan pola tidur, pola makan, dan pola gerak. Tiga pola itu terkait dengan fitrah jasmani kayak gitu. Salah satu bukti bahwa anak lahir dengan fitrah jasmani. Yang selanjutnya, fitrah terakhir adalah fitrah perkembangan. Apakah benar anak terlahir dengan fitrah perkembangan? Ya iya, yang ini selaras dengan fitrah yang belajar bernalar tadi. Emang kita pernah ngajarin anak buat merangkak? Emang kita pernah ngajarin anak buat tengkurap? Walaupun kita ada yang namanya stimulasi ya, tapi kan bukan ngajarin. Gimana caranya anak tahu bahwa ngerangkak tuh kayak gitu? Kayak misalkan tangan kiri terus dibarengi dengan kaki kanan, kaki belakang yang sebelah kanan gitu kan gitu ya. Gerakan. Apakah kita mengajarkan hal itu kan? Enggak. Ya, itu adalah fitrah perkembangan. Jadi setiap fitrah itu punya perkembangannya masing-masing. Itu namanya fitrah perkembangan, dan Allah juga udah ngasih ke kita bakalnya gitu ya. Udah kasih bakalnya, udah dititipin sama anak kita, ya kita tinggal bersamai fitrah-fitrah itu dengan baik. Sehingga mereka ketika fitrah-fitrahnya udah sesuai, udah tumbuh baik-baik saja, kita akan lebih mudah menghantarkan anak kita menuju misi peradabannya. Untuk apa misi peradaban mereka? Ya untuk tadi ya, untuk menyelaraskan apa yang Allah mau dengan eh, kenapa sih anak kita ini diciptain? Ya karena untuk punya misi gitu ya. Anak kita tuh punya misi, kita harus bersamai dia sehingga dia tuh punya satu peran peradaban yang sebagai khalifah tadi, sebagai bukti ya. Jadi ketika nanti anak kita pulang terus berhadapan sama Allah, ya Allah aku udah ngerjain ini loh. Kayak gitu ya. Jadi anak kita bayangin aja pas kita nanti di yaumil hisab, anak kita dikasih rapot sama Allah, terus Allah nanya, "Apa yang kamu lakukan di muka bumi ini?" gitu ya. "Oh, ini ya Allah, aku ngerjain ini." Jadi ketika kita nanti pas ditanya sama Allah, kita sebagai orang tua, "Kamu ngajarin apa aja sama anakmu? Kamu udah ngedidik anak kamu apa aja?" Ya udah, aku menghantarkan dia untuk dapat itu ya Allah. Jadi gampang jawabnya. Kita nggak akan apa ya dihisab lama-lama. Pengennya sih gitu ya. Tapi ya Bismillah, mudah-mudahan kita bisa semua gitu ya. Walaupun memang dalam prosesnya tidak selancar itu gitu ya. Terus nggak tahu juga, nggak pasti juga apakah nanti di yaumil hisab kita bakal bisa ngejawab pertanyaan itu atau enggak. Tapi mudah-mudahan bisa. Konsepsi fitrah ini kayak gitu. Jadi bagaimana teh cara menumbuhkan fitrah itu? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian konsepsi fitrah, penjelasan fitrah dan sebagainya.